Timnas Futsal Indonesia cetak sejarah, taklukan Jepang 5-3, lolos ke final Piala Asia 2026. Tolak kawasan industri, warga pesisir Bonto Bahari geruduk kantor DPRD Bulukumba. Dilewati anak sekolah, jembatan Kacia dikerjakan Maret 2026. Nyaris baku hantam, demo aliansi BPJS Jeneponto protes penonaktifan kartu KIS sepihak. Timnas Futsal menorehkan tinta emas dalam sejarah futsal Indonesia. Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal 2026, malam ini di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Kemenangan dramatis ini membawa skuad Merah Putih melaju ke final untuk pertama kalinya, lawan Iran pada 7 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Babak pertama dimulai gemilang dengan gol Samuel Eko, menit 12, untuk keunggulan 1-0. Jepang membalas sengit hingga sempat unggul, tapi Indonesia bangkit di babak tambahan. Ardiansyah Nur menggandakan keunggulan Indonesia 2-0. Kemudian Jepang berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Firman Adriansyah kembali membawa Indonesia unggul 3-2. Namun kapten tim, M. Iqbal, melakukan handball secara tidak sengaja di area penalti, dan berbuah gol untuk Jepang. Skor menjadi 3-3. Reza Gunawan dan Dewa Rizky masing-masing menyumbang 1 gol untuk mengunci kemenangan heroik. Pencetak gol Garuda: Samuel Eko, 1 gol. Ardiansyah Nur, 1 gol. Firman Adriansyah, 1 gol. Reza Gunawan, 1 gol. Dewa Rizky, 1 gol. Kemenangan ini bukan sekadar angka, tapi bukti mental juara anak asuh Coach Hector. Ini momen bersejarah bagi futsal Indonesia. Kami siap raih gelar di final, ujar kapten tim. Gelombang penolakan terhadap rencana penetapan Kecamatan Bonto Bahari sebagai kawasan peruntukan industri, KPI, terus bergulir. Hari ini puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Perlawanan Rakyat Bulukumba bersama masyarakat pesisir melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Bulukumba. Di momentum perayaan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba yang ke-66 hari ini, puluhan massa aksi datang membawa sejumlah atribut protes dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap draft Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW, yang dinilai mengancam keberlangsungan. Tidak hanya itu, dalam aksinya 2 aktivis lingkungan Anjar Sumiana Masiga dan Nila Mayasari bahkan melakukan aksi protes di ruang rapat paripurna saat sidang paripurna tengah berlangsung. Aksi ini dilakukan secara spontanitas sambil membawa spanduk bertuliskan penolakan. Mereka menyerukan penolakan rencana pembangunan industri petrokimia, amoniak dan kilang minyak yang berada di kawasan konservasi terumbu karang di Kecamatan Bonto Bahari. Kami menolak pembangunan industri petrokimia, teriak Anjar, di dalam ruang rapat paripurna DPRD Bulukumba. Sontak aksi ini membuat sejumlah pejabat dan beberapa staf DPRD langsung mendorong perempuan tersebut keluar dari ruang rapat. Tak berselang lama, salah satu aktivis perempuan lainnya juga melakukan aksi yang sama. Nilam, ketua Kopri PMI Bulukumba, berhasil berjalan menuju ke depan pimpinan DPRD Bulukumba yang tengah melakukan sidang dan menyuarakan aksi protesnya. Aksi ini membuat sejumlah pejabat di dalam ruang tersebut panik. Terlebih lagi banyak tamu yang datang dari berbagai daerah dalam rangka menghadiri Hari Jadi Bulukumba. Aksi kericuhan ini tidak hanya terjadi di ruang paripurna, namun juga di depan kantor DPRD Bulukumba. Masa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam ruang rapat paripurna. Aksi penolakan pembangunan industri petrokimia ini sudah dilakukan warga Bonto Bahari bersama aktivis lingkungan sejak tahun 2024 lalu. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, turun langsung meninjau kondisi jembatan Kacia di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kamis 5 Februari. Peninjauan ini menjadi titik awal penetapan pembangunan jembatan tersebut sebagai salah satu prioritas infrastruktur pemerintah Kota Makassar tahun ini. Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Zuhail Sizubir dan Camat Tamalate,
Munafri melihat langsung kondisi jembatan kayu yang selama ini digunakan warga sebagai akses penghubung antara RW 06 dan RW 09. Dalam peninjauan tersebut, Api nama karibnya, berjalan kaki sekitar 200 meter menuju titik jembatan. Di tengah kondisi hujan, ia meniti jembatan sepanjang kurang lebih 20 meter dengan hati-hati untuk melihat langsung tingkat kerusakan. Dari hasil peninjauan, jembatan terlihat lapuk dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna. Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga, ujar Api. Ia menegaskan, kondisi jembatan sudah tidak layak dilintasi, terlebih setiap hari digunakan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Ini adalah jembatan yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah dan warga. Kondisinya sudah sangat tidak layak, sehingga harus segera ditangani perbaikan, tegasnya. Api memastikan pembangunan jembatan Kacia telah masuk perencanaan pemerintah kota sejak tahun sebelumnya dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada Maret 2026. Gelombang unjuk rasa dilakukan ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Barisan Pejuang Jaminan Sosial, BPJS, di depan kantor Bupati Jeneponto pada Kamis 5 Februari. Para demonstran turun ke jalan untuk menyuarakan jeritan puluhan ribu rakyat miskin yang kehilangan hak jaminan kesehatannya atau Kartu Indonesia Sehat, KIS. Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Edi Subarga, ini menyoroti carut-marutnya sistem data kemiskinan yang dinilai merampas martabat kemanusiaan warga Jeneponto. Dalam pernyataan sikapnya, Edi Subarga menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh banyaknya Kartu Indonesia Sehat, KIS, milik warga miskin yang dinonaktifkan secara sepihak oleh sistem yang disebut desil. Desil mungkin terlihat rapi di atas kertas dan tabel statistik, tetapi di tengah masyarakat, sistem ini telah berubah menjadi alat yang merenggut hak hidup rakyat miskin, tegas Edi dalam orasinya. Aliansi menilai bahwa kriteria administratif telah mengalahkan realitas penderitaan rakyat kecil yang sedang berjuang melawan penyakit. Berdasarkan dokumen pernyataan sikap yang diterima, Aliansi BPJS Jeneponto, ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, diantaranya, evaluasi sistem desil. Kami mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem desil dalam penentuan penerima jaminan kesehatan, harapnya. Di samping itu, Edi juga menuntut pengaktifan kembali kartu KIS bagi warga miskin yang dinonaktifkan tanpa adanya verifikasi lapangan yang objektif. Di sisi lain, ia juga mendesak pemerintah Kabupaten Jeneponto menjamin akses pelayanan kesehatan cepat bagi masyarakat miskin terdampak, termasuk pendataan ulang partisipatif. Kami meminta pendataan ulang yang melibatkan pemerintah desa, kelurahan,